Dikasih, nggak ada yang beli, kasih. Cuma 2. Kaos ini kalau nggak jadi untung, jadi barokah aja udah. Jadi fokus saya ini adalah ingin bisnis sebesar mungkin, biar bisa ibadah setenang mungkin. Saya nggak tahu ini ada hubungannya atau enggak ya. Jadi waktu itu ada ibu-ibu datang bawa pisang udah hampir busuk, nawarin ke saya, tak belilah itu gitu. Saya melakukan itu bukan ikhlas atau nggak ikhlas, tapi justru malah penuh perhitungan. Saya pengen nih kondisinya kayak ibu ini, ketika nawarin ada orang yang beli, besoknya mas orderan des. Terkadang problem-problem di bisnis itu solusinya bukan di bisnis, tapi kepekaan kita terhadap membaca ayat-ayat di sekitar kita gitu, intinya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Aditama. Saya founder dari Tispro dan FTPH Official. Kenalkan, saya Rozak. Saya co-founder dari Tispro dan FTPH. Jadi Tispro itu sebenarnya adalah kita nyebutnya professional clothing maker. Jadi kita fokusnya adalah di pembuatan clothing, terkhususnya t-shirt. Karena kita memang banyak memproduksi t-shirt atau kaos ya. Jadi segala yang kita produksi itu fokusnya di kaos. Dan Tispro punya sub-brand, dan FTPH itu adalah salah satu sub-brand kita di antara yang lain. Ada juga yang misal brand masukin ke kita semua urus orderannya dia, dari mentah jadi baju, jadi kaos, sampai ke packing, sampai ke pengiriman, kita yang ngurus gitu. Jadi one stop service. FTPH itu singkatan Fred the Petrolhead, mas, penggemar otomotif. Jadi intinya desain-desain kita itu arahnya untuk para penggemar otomotif roda 2 ya. Jadi kita bikin merchandise untuk penggemar roda 2, intinya seperti itu mas. Kita lihat data di Indonesia sekitar 100 juta orang menggunakan sepeda motor. Nah, kita melihat peluang di situ, kita mungkin akan nyasar 0,0 sekian persen buat mereka, kita kasih merchandise, dan akhirnya alhamdulillah setahun berjalan ini cukup diterima di market. Perjalanannya cukup panjang sebenarnya mas. Jadi awalnya dulu itu kan kita di sekitar tahun 2019, awal kita berdiri itu ya, kita adalah murni vendor. Jadi kita ada pesanan dari luar, kita garap, akhirnya jalan terus, tibalah di tahun 2020 itu pandemi. Semua klien kita cabut, brand yang kita garap juga terseok-seok juga sama. Akhirnya kita sempat vakum di pandemi, mulai dilonggarin, kita ngeluncurin brand FTPH ini. Itu murni apa ya, dulu tuh juga nggak ada ide apapun gitu. Ada wacana, langsung ngawur-ngawuran aja lah intinya. Terus kita launching, ya berjalan sampai sekarang gitu. Ya saya dan tim, ada tim juga yang ikut mendiskusikan konsepnya gitu. Intinya ini ada konsep kayak gini, gimana kalau kita coba launching. Ya udah, kita coba launching sedikit-sedikit. Kita jualan dulu paling ya sehari laku 1-2 itu udah oke lah gitu untuk tahap awal gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang bisa ratusan paket per hari gitu. Ada fiction nih, Vario and Bag kita juga udah ready ya. Yang mau cari-cari kaosnya langsung aja. Kita mungkin ngomongin paket kali ya mas ya. Ya mungkin di angka 500-an paket sih seharinya. Tapi itu tidak terjadi setiap hari ya mas. Ya fluktuatif juga gitu. Rata-rata ya nggak jauh beda lah. Ya mungkin di angka 6.000 sampai 10 ribuan lah Per bulan. Iya. Kita sekarang lebih banyak iklannya justru di TikTok. Ketika kita jualan di TikTok, untuk customer sendiri lebih mudah, dia langsung check out di platform. Beda dengan Facebook, itu mungkin perlu WhatsApp atau mungkin dia ke website kita sendiri. Tapi di situ tuh kalau websitenya nggak bagus juga, performa closing rate-nya juga rendah gitu. Nah, sedangkan di TikTok itu sekarang bisa live terus langsung order di platform TikTok itu sendiri. Banyak free ongkir. Nah, itu yang membantu growth untuk penjualan itu lebih cepat. Dan apalagi ditambah customer kita itu kan kalangan anak muda. Nah, anak muda itu kemarin tuh kita riset dari berbagai platform itu, istilahnya kolam kita itu sekarang banyak main di mana atau banyak berinteraksi di mana. Dari survei kita lakukan itu sekarang kebanyakan mereka mainan di TikTok. Jadi secara nggak langsung ya, kalau pengen penjualan kita kenceng ya kita main di kolam yang sama. Sebenarnya bukan susah cair mas.
Cuma memang ada waktunya, ada tempo pembayarannya. Ini sedikit informasi ya, di TikTok itu kalau untuk pemain awal dibayarkan 7 hari setelah barang sampai ke customer. Tapi nanti kalau performa kita bagus, itu dipercepat sama TikTok, Mas. Jadi bisa sampai di 3 hari setelah barang diterima customer. Jadi ya rata-rata 2 mingguan lah. Jadi memang ada kekurangan, bukan kekurangan ya, tapi ada sedikit tantangan di situ. Ketika kita main di TikTok Shop, itu secara capital juga harus sedikit lebih tebel. Karena memang ada dana yang mandek di situ, yang mengendap di situ dan cukup banyak gitu. Let's say 10 paket. 10 paket kita kirim per hari. Kalau dikali 2 minggu kan berarti 140 paket harus kita matikan gitu. Itu uang mengendap gitu. Jadi kalau mau main di TikTok memang harus secara capital harus siap. Tapi kita dulu juga dimulai dari kecil, Mas. Dari kecil awalnya 10 tapi di split sama platform yang lain. Namun seiring berjalan waktu, TikTok ini ada sesuatu yang menarik gitu. Yang pertama dari sisi usernya, growth-nya makin banyak gitu. Terus dari sisi kemudahan customer bisa langsung belanja di platform, dan yang terlebih itu banyak subsidi ongkir yang itu menarik bagi si customer. Akhirnya kita shifting mulai dulu itu dari platform lama ke TikTok ini ya, dimulai dari 10, 20 cair, kita naikkan lagi. Kita pasti ada beberapa miss data ya. Terus ada mungkin kayak barang yang sudah terkirim tapi kok dananya belum masuk ke kita dan lain-lain gitu. Itu pasti ada ya, apa semacam kita ngomongnya fraud lah gitu. Kita sebagai pebisnis itu nggak bisa ngomongin sesuatu yang ideal terus-menerus. Kita juga harus ngomongin mitigasi resiko, misal terjadi hal-hal yang kayak barang terkirim tapi kok dananya nggak masuk ke kita. Itu kita anggap sebagai resiko aja, tapi yang terukur. Jadi nanti ketika kita jalan 1 sampai 3 bulan kan nanti ada polanya, Mas. Barang yang gagal atau yang retur sekian persen, atau barang yang sampai terus duitnya nggak cair itu sekian persen. Itu kan bisa dipolakan di situ. Nah, di situ persentase itu jadi acuan kita untuk menyisihkan untuk dana resiko. Tapi kalau ngomongin persentasenya kan jauh lebih banyak yang berhasil ketimbang yang tidak berhasil. Jadi kan kita menganggap itu sebuah resiko bisnis gitu loh. Memang kalau ngomongin fair tidak fair. Cuma kan ya gimana lagi, kita memang ikut di platformnya orang lain gitu ya. Jadi ya kita harus mau tidak mau sedikit berkompromi di situ. Tapi sebenarnya itu nggak 100% nggak cair, Mas. Tapi prosesnya lama. Biasanya ada sebulan, 2 bulan. Tapi kita harus tiap hari itu harus mantengin, misalkan barang terkirim berapa, ketika proses pencairan ada pencatatan. Jadi kalau jualan di platform manapun harus ada pencatatan. Jadi untuk cross check ini yang udah cair apa belum, yang terkirim tapi belum cair dan lain sebagainya. Nah, kita kan kalau di TikTok itu kita ada account manager. Nah, biasanya kita langsung konsultasi ke mereka, biasanya langsung dibantu. Bahkan banyak tuh, Mas, akun-akun yang bikin protes ke TikTok gitu ya. Iya, dananya nggak cair. Maksudnya, mohon maaf, saya di sini tidak dibayar TikTok ya. Maksudnya, tapi saya sebagai user TikTok sedikit memberikan klarifikasi sebenarnya. Yang lupa dari teman-teman pemain TikTok itu kadang tidak ikut aturan, Mas. Sebenarnya TikTok itu kan ada poin penalti. Ada 0 sampai 42 dibagi resiko rendah. 48. 48 ya? 48. 48 poin. Saya lupa tepatnya, tapi 0 sampai sekian itu rendah, terus sekian sampai sekian itu sedang, dan sekian sampai sedang itu resiko tinggi. Kalau sudah di resiko tinggi itu nanti kemungkinannya bisa ditutup akun kita, Mas. Resikonya kalau akun kita ditutup sama TikTok, itu duitnya nggak cair. Mungkin teman-teman yang lupa perhatikan di situ. Jadi saran saya ketika main di TikTok tuh pantengin tuh, Mas. Undang-undang dasar TikTok itu harus dipahami betul. Kayak misal, waktu kita live nggak boleh nayangin apa, itu harus dihindari karena dapat poin. Terus ketika kita nge-launching sebuah produk itu harus dijamin keasliannya, hakinya dan lain-lain harus diurus. Karena nanti di situ ada terindikasi barang palsu misal. Itu kan poinnya paling gede, Mas. Langsung sekian poin, resikonya langsung tinggi. Kadang teman-teman tuh mengabaikan itu, Mas. Poin-poin harusnya itu bisa dicek di dashboard, ada namanya pusat pelanggaran. Itu ada poinnya. Kita lihat akun kita itu sebenarnya poinnya udah berapa, atau misal kita telat kirim, itu dapat poin juga. Kalau itu diabaikan terus-menerus, otomatis lama-lama resikonya tinggi, tiba-tiba ditutup sama platform, kita nggak sadar mungkin, duitnya nggak cair, dan nggak tahu mau hubungin siapa kan. Untuk memitigasi itu semua, saran saya, baca itu undang-undangnya.
Rules Yang of the paling game-nya. sering terjadi pelanggaran adalah itu mas, pelanggaran merek. Nah itu orang-orang yang nggak aware di situ. Misalkan mencantumkan logo sebuah brand, nah itu kita bisa kena pelanggaran. Kalau sekali pelanggaran itu 6 poin. Dulu kita juga pernah kayak gitu. Waktu kita belum tahu tapi. Waktu kita belum tahu. Terus akhirnya ketika kita kena pelanggaran, kita delete semua mas. SKU kita delete semua. Habis itu kita baca ulang apa sih yang nggak boleh dan apa yang diperbolehkan kayak gitu. Sampai akhirnya kita redesign katalog kita itu, terus kita upload ya alhamdulillah sampai sekarang aman. Katalog kita ini penjualnya udah banyak banget mas, udah ribuan. Secara review udah bagus, tapi habis itu kena poin sama TikTok, itu terpaksa katalog harus kita hapus mas. Jadi secara algoritma kita harus ngulang dari awal. Ulang lagi. Sayang banget, tapi itu lebih baik ketimbang akun kita ditutup. Rule of the game-nya TikTok tidak diperhatikan bener-bener, jadi kita harus aware banget sih. Kalau optimasi di TikTok itu sebenarnya kembali lagi ke konten mas. Konten itu kan ada dua, ada yang feed, ada juga yang untuk live stream. Kalau untuk feed itu sebenarnya fokusnya itu untuk mencari awareness. Jadi bikin konten yang bagus dan endingnya FYP gitu. Tapi kalau sales dari feed sekarang itu makin berat. TikTok sendiri itu menyarankan untuk kalau kamu jualan pengen rame, lakukanlah live. Jadi live stream itu sekarang udah jadi behavior market di TikTok mas. Jadi orang itu lebih cenderung suka belanja ketika melihat produk itu secara live. Kalau live di sini mulai jam 9 pagi sampai jam 9 malam. 9 malam. Kadang ya jam 10 kayak kemarin tuh jam 10. Ya 12 sampai 13 jam per hari mas. 3 shift mas. 3 shift. Kalau ada konten kita yang FYP, biasanya orderannya juga ikut naik. Kalau nggak ada FYP, ya ordernya rame, tapi nggak didukung support dari konten yang di feed tadi. Sebenarnya kalau video-video TikTok yang FYP itu kalau awareness-nya kuat, otomatis kita mengkonversinya saat kita live itu kan jauh lebih mudah mas. Tapi bedanya dulu kalau TikTok itu ketika FYP otomatis orderan naik. Kalau sekarang belum tentu. Tapi ada kebalikan juga mas. Konten tidak FYP belum tentu sepi orderannya. Kalau live kita bener. Ibarat kita sekarang di pasar. Pertama pasar buka itu kan yang jualan 1-2 orang mas. Jadi orang datang ke pasar tidak banyak punya pilihan kan. Kalau nggak beli di tempatnya ibu A, ya ibu B. Jadi otomatis ibu A dan ibu B rame dong, pasti gitu kan. Lambat laun pasar ini mulai terkenal, mulai dikenal di desa lain, kelurahan lain. Jualan di pasar sana rame loh gitu. Akhirnya para penjual berbondong-bondong ke pasar sana. Otomatis di pasar itu kan orang makin saingan kan mas. Makin saingan kreatifnya gimana, saingan produknya sebagus mungkin dan lain-lain. Jadi sebenarnya masuk akal aja sih ketika satu pasar makin banyak yang jual, ya makin susah jualan. Tapi menurut saya itu bagus karena kita sebagai brand, sebagai seller itu dipaksa habis-habisan untuk kreatif gitu. Untuk gimana cara memenangkan persaingan. Kalaupun kita akhirnya tidak mau saingan, ya kita kolaborasi. Dia punya brand, kita punya tempat produksi. Ya udah, daripada kita saingan, kita collab saja, kita jualan bareng, kita rame bareng. Kalau untuk sekarang yang kita iklankan itu ada dua, jadi iklan feed sama iklan live. Kalau kita biasanya misalkan dalam 1 minggu itu ada 1 atau 2 FYP, nah itu yang kita iklankan untuk mendorong biar awareness-nya makin luas kayak gitu. Nah kalau live itu ya tiap hari kita iklankan. Nah kebetulan kalau di TikTok itu iklan live, budget itu akan terserap ketika kita melakukan live. Jadi bisa di setup di ads manajernya TikTok. Kalau kita nggak melakukan live, dia akan nggak sedot kayak gitulah istilahnya. Kalau iklan, kita kan bisa mentarget orang-orang yang memang interest dengan produk kita. Ya seperti kayak di Facebook itu kita bisa mentarget orang yang mirip dengan audiens yang misalkan audiens follower kita, audiens yang udah pernah beli di tempat kita dan lain sebagainya. Nah itu sama TikTok itu dicarikan orang yang mirip. Nah, tujuannya adalah ya untuk makin banyak order. Iklan kayak gitu tuh sama TikTok disarankan. Jadi untuk biar cepet masuk ke FYP orang-orang lah sebenarnya saat live. Jadi sebenarnya sederhananya gini mas, apa sih bedanya live organik dan live diiklankan gitu ya? Misal jenengan punya sebuah toko, saya adalah pelapak di toko jenengan. Kita sama-sama pelapak nih, mas ini saya ada dana, promosiin dong toko saya.
sama ini jualan terus aja itu tanpa ada atensi ke jenengan. Jenengan lebih milih merekomendasikan siapa yang bayar pasti. Itu sebenarnya logika purba kayak gitu. Siapa yang berani bidding, ya itu yang menang karena ya sad truth, memang itu kebenaran yang menyakitkan, tapi faktanya yang terjadi seperti itu. Jadi mau tidak mau kalau mau live-nya rame, selain memang live kita menarik dan produknya relate sama market kita, ya harus berani spend. Kalau ngomongin penyisian budget itu tergantung ini sih Mas, seasonnya. Ketika sudah jualan beberapa waktu, kita kan akhirnya ada pola di tanggal-tanggal mana yang rame dan sepi gitu ya. Jadi ketika polanya kok tanggal sekian dan tanggal sekian itu pas peak, ya kita spend lebih gede. Jadi nanti kalau pas tanggalnya gitu agak low season, kita kurangin budgetnya. Ada waktunya, misalkan akhir bulan setelah gajian sama awal bulan, biasa 10 hari di awal bulan itu rame-ramenya orderan. Nanti di tengah bulan mulai landai, habis itu di akhir bulan naik lagi kencang kayak gitu. Budget iklannya rata-rata sehari di angka 1 juta. Jauh sebelum TikTok boom sebenarnya Mas Rozak ini udah nyaranin ke saya. Tapi jujur, saya waktu itu agak skeptis. Skeptis saya gini, cairnya lama. Saya kemakan info-info tadi kan. Terus lagi maksa saya, itu pun maksa nggak hari ini bilang terus besok saya lakuin nggak. Itu setelah 3 bulan. Setelah 3 bulan baru saya ngomong ke Mas Rozak, ya udah deh dicoba aja gitu kan. Dicoba aja. Loh kok ternyata hasilnya bagus banget gitu. Itu di luar ekspektasi saya gitu. Ya wis, kita switch hijrah langsung ke TikTok gitu. Akhirnya kita jor-joran resources di situ. Dulu tuh kita hampir setiap hari FYP waktu belum banyak yang main gitu ya. Setiap FYP dikit aja orderan udah langsung melejit, meroket lah gitu. Tapi makin kesini kok ya bener tadi kok makin susah ya. Kita juga ngamati juga kenapa makin susah. Oh wajar karena memang persaingan makin banyak, pemainnya makin kreatif. Tapi di situ kita juga nggak berhenti untuk beradaptasi juga. Kita pelajarin tuh. Mas Rozak lebih banyak tuh ikut course-course tentang TikTok. Saya lebih fokus ngurus bisnisnya gitu kan. Kita sering sharing, oh ternyata trennya sekarang live shopping misal. Oke, dari dulu yang kita live itu paling setengah jam sampai sejam. Oke, lanjut sampai 3 jam dulu. Kok kayak kurang ya? 3 jam, saya cawetan lagi. Oke, 6 jam. 6 jam masih kurang. Kita ke 12 jam. Ini di detik ini kami akhirnya merasa kurang. Saya pengen live 24 jam. Tapi nyari talent yang mau live jam 3 pagi agak susah. Jadi tantangan kami adalah menemukan talent yang mau live jam 12 malam sampai subuh minimal gitu. Nah, itu kita lagi nyari. Atau mungkin follower pecah telur kalau ada yang mau live dari jam 9 malam sampai jam 9 pagi, monggo dikontak. Oke, pentingnya video dan foto produk ya Mas ya. Bukan penting lagi sih, itu udah harusnya menyatu dengan kehidupan kita sebagai pelaku digital marketer ataupun pebisnis online gitu-gitu. Konten tuh ibarat darahnya kita gitu, oksigennya kita ya konten. Jadi konten yang proper, foto yang proper, video yang proper tuh udah nggak bisa ditawar Mas. Itu seharusnya udah nggak dibahas lagi, itu sudah rukun sifatnya, bukan wajib lagi itu. Enaknya pakai Ninja Express itu kita bisa dapat bonus atau servis dari mereka. Kita dikasih ini pembuatan foto dan video secara gratis gitu kalau jadi membernya Ninja Express. Mereka tahu betul apa yang dibutuhin sama UMKM gitu ya. Karena UMKM tuh kadang jangankan konten bikinnya gimana, wong konten itu apa aja nggak tahu kok gitu loh. Konten tuh taunya cuma video sama foto, padahal video sama foto kan ini video untuk apa? Untuk awareness kah? Untuk consider kah? Untuk conversion kah? Nggak ngerti bedanya apa kan Mas. Akhirnya dengan hadirnya Ninja Express dengan servisnya itu menurut saya top banget sih. Jadi saya cukup appreciate sama Ninja Express ngasih pelayanan itu. Saya ketemu sama Rozak itu, dia kan temennya teman saya. Saya belum tahu kalau bahwa beliau ini main di digital marketing dan lain-lain. Saya taunya dia ini juragan tebu gitu. Setelah beberapa lama nggak ketemu lagi, terus akhirnya kita bikin suatu brand busana muslim. Growth-nya cukup cepat gitu Mas, yang namanya Tizara.
Tizara itu dulu kan produknya kaos sorban. Kita punya semacam gagasan bahwasanya pengen membawa produk ini jadi oleh-oleh dari Timur Tengah gitu ya. Kita sudah deal dengan beberapa toko oleh-oleh di sana, deal di angka 5.000-an pieces lah untuk awal. Kita udah deal di berapa real gitu, saya lupa angkanya. Sudah siap produksi, sudah siap kirim. Hari besoknya travel ban. Corona, pemerintah memutuskan untuk lockdown total, nggak boleh ada travel ke luar negeri maupun masuk. Ya sudah, itu 5.000 kaos dengan kualitas paling bagus ya waktu itu, nggak bisa kita apa-apain. Kita jual waktu itu juga kondisinya juga lagi tidak menentu kan. Ya sudah, kita bagi-bagiin aja status ke pondok, siapa aja lah yang mau, intinya dikasih ya. Dikasih. Nggak ada yang beli, kasih. Cuma 2. Kaos ini kalau nggak jadi untung, jadi barokah aja udah. Dulu itu bikin prototype kayak ya jualan di marketplace dulu mas. Cek ombak lah. Cek ombak di marketplace, ternyata di marketplace kok ordernya rutin tiap hari ya, mulai 5, 10, 15 kayak gitu. Tapi kan marketplace itu berdasarkan search ya. Terus Mas Bintang bilang, bro ini ada project baru, dicoba aja pakai teknik yang lama kayak kita iklan di Meta, di Facebook gitu. Dan setelah saya pegang di Facebook itu hasilnya growth-nya alhamdulillah kenceng banget mas waktu itu. Nah terus saya juga kepikiran tuh gini, kalau kita terlalu fokus di satu platform, kayaknya growth-nya ya segini-gini aja. Coba kita kembangkan ke platform lain. Ya, salah satunya waktu itu aku ingat banget itu Oktober, TikTok itu baru mengeluarkan fitur TikTok Shop. Nah sebenarnya TikTok kita itu udah ada sejak Agustus 2021, tapi kita belum optimasi karena yang satu konten kreatornya belum ada. Terus di sisi lain memang traffic terbesar kita itu dari Facebook waktu itu. Setelah TikTok itu ada, coba kita optimasi, malah sekarang traffic terbesar kita dari TikTok itu. Saya berpartner sama Mas Rozak ini kan sudah dari 2019 lah ya. Ngomongin crush nggak ada. Kalau ngomongin beda pendapat ya pasti ada lah, kita discuss biasa gitu. Cuma kalau ngomongin crush hampir nggak pernah. Kuncinya di sini menurut saya adalah memahami satu sama lain. Saya tahu betul apa yang atau cara berpikirnya Rozak, dan Rozak ya mestinya sudah tahu juga cara berpikir saya tuh seperti apa gitu. Jadi kita tuh nggak pernah berkonflik dalam kepentingan. Blak-blakan gitu. To the point aja sama Mas Rozak ini. Aku tuh pengennya gini, kamu pengennya gimana? Aku pengen A, kamu pengen C. Udah deh kita ketemu di B aja gimana? Aman? Aman. Jadi kita hampir nggak pernah ada crash. Kami menyadari job desk kita itu beda. Saya berprinsip tuh gini, semuanya tuh serahkan pada ahlinya. Kalaupun ngomongin iklan, ngomongin digital marketing, ngomongin platform, saya merasa Mas Rozak ini jauh lebih ahli ketimbang saya. Makanya ya udah saya serahkan ke ahlinya. Saya percaya full ke beliaunya ini gitu. Jadi kalaupun akhirnya gagal, saya juga nggak ngeblame dia langsung. Oh ya udah ini pembelajaran biasa aja, kita dari awal udah sepakat kok ini resikonya gagal gitu. Jadi ya no hard feeling, nggak ada masalah. Salah satu kunci growth hack itu adalah menemukan partner yang tepat ya mas ya. Dari awal kalau memang niatnya berpartner itu harus bagi tugasnya udah harus jelas, job desk-nya dan lain sebagainya lah. Banyak tim tidak harmonis ataupun akhirnya tidak berjalan dengan baik itu kadang terlalu banyak decision maker sebenarnya. Jadi ya pastikan dalam kita bekerja sama, oke walaupun kita bekerja sama-sama gitu tetap aja siapa yang harus mengambil alih tanggung jawab gitu. Itu penting menurut kami. Ya, saya latihan jualan itu kan waktu kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA itu dengan teman saya, dengan sahabat saya itu kalau ada event-event sekolah gitu saya bikin kaos mas. Bikin misal ada event lomba basket gitu, saya bikin merchandise-nya gitu buat teman-teman, terus bikin kaos kelas. Mulai tuh seneng dengan dunia per-clothingan gitu kan. Setelah kita lulus SMA, berpisah, saya kuliah di Bandung, teman saya stay di Solo gitu, akhirnya saya kuliah sebentar di Bandung. Di Bandung itu kan dulu ngetrennya kuliner ya mas ya. Akhirnya saya terinspirasi tuh, pulang ke Solo, saya buka semacam ya warung makan lah ya, restoran kecil-kecilan lah. Ramen. Warung ramen itu sama milk tea. Saya tuh mungkin waktu itu saya kecepetan bawa ke Solo, mungkin ya bisa jadi. Tapi ya bisa jadi memang marketingnya saya aja yang buruk mungkin ya. Sudah ada peminat memang, tapi
posisinya waktu itu kan belum ada layanan ojek online gitu kan, yang pesen makan-makan itu. Marketing kita tuh masih sekedar sharing di Twitter, sharing di grup-grup Facebook. Pernah nge-add juga, tapi ngawur gitu. Setup dashboardnya tuh ngawur aja. Dampaknya pun belum begitu ada waktu itu kan, karena memang orang masih ya brosur, voucher gitu-gitu kan, masih mainnya gitu. Setelah berapa tahun, 3 tahun lah, 3 tahun itu akhirnya saya tutup. Di perjalanan 3 tahun ini, saya kan kenal sama salah satu customer saya. Beliau ini adalah semacam developer gitulah, developer properti. Mas, Mbok, aku tak nyuplai dong, apa gitu yang bisa tak supply gitu. Beliau bilang, aku butuh pasir gitu sama batu gitu. Oke, aku punya. Langsung, padahal ya belum punya juga gitu loh, belum punya. Kita deal sebelum aku tahu apa itu material, apa itu dunia perkonstruksi, saya nggak tahu kan. Ngawur aja, ngomong nyeletuk gitu. Ya wis, deal gitu, tak supply, hargamu dari supplier lama sekian, aku berani sekian deh. Itu murni gambler aja. Wah, akhirnya aku berangkat tuh mas ke tempat-tempat yang menyuplai itu, kayak semacam tambang-tambang pasir, batu gitu, tak datengin satu-satu, mas berani nggak? Harga sekian sampai tempat gitu. Ada yang berani, ya selisih 50.000, tapi bagi developer itu oke kan. Ya wis, deal dari situ, saya nyuplai. Tapi posisinya warung ramen tadi sudah di tahun-tahun akhir. Nah, setelah di tahun akhir kontraknya habis itu, akhirnya saya putuskan untuk tutup. Saya lanjutlah si supply ini, ada mulai yang tanya, Mas punya alat berat nggak? Saya bilang ada, punya, gitu aja. Ekskavator, breaker, gitu-gitu yang buat pemecah batu, yang ini. Saya bilang aja punya gitu. Ya walaupun belum punya waktu itu, akhirnya jadi McLaren saya sewa, terus saya ambil margin dikit buat direntalin gitu dikit-dikit, terus akhirnya jalanlah itu beberapa tahun, terus akhirnya ada beberapa investor gitu masuk, akhirnya kita bisa beli alat berat, tapi ya akhirnya kita salah hitung. Dan posisi saya waktu itu kan secara usia juga masih muda, 21-an tahun gitulah. Umur segitu tiba-tiba ngelola uang yang lumayan gede gitu ya. Kita belum sadar ternyata di bisnis seperti itu tuh banyak dinamikanya. Dalam artian nggak hanya sekedar bisnis, tapi ada dinamika politiknya, gimana tentang kebijakan-kebijakan dan lain-lain. Saya waktu itu belum banyak belajar tentang itu bodohnya saya banget sih. Saya belum aware sama hal-hal seperti itu, tapi saya kira itu hal yang transaksional itu sekedar kamu punya apa, saya punya apa, kita transaksi. Ternyata di tengah-tengah itu banyak dinamikanya kan. Dan di posisi saya harus ngadepin pejabat ini, pejabat itu, saya gelagapan gitu. Apa ya bahasanya gelagapan tuh kayak orang tenggelam, nggak tahu gitu mau gimana dinamika, akhirnya freeze down dulu. Tapi setelah freeze down kan saya nggak tahu nih mau ngapain. Nah, ketemulah temen, ternyata ada orderan minta dicarikan vendor kaos. Saya bilang nekat lagi, ada. Kebetulan saya nge-recall memori saya waktu SMA. Saya pernah bikin kaos gitu waktu SMA. Jadi sedikit banyak tahulah cara produksi kaos itu kayak gimana. Akhirnya saya buka kecil dulu. Saya rekrut tukang sablon. Lambat laun berkembang, kita punya mesin jahit sendiri, punya alat sendiri, sablon manual, dan sampai akhirnya sekarang punya digital sablonnya gitu-gitu. Ya sampai detik ini mas. Jadi perjalanan saya dari awal sampai akhir tuh lebih ke nekat aja sih gitu. Ya walaupun gagalnya banyak juga gitu. Saya merasa saya ini kan bodoh mas, nggak ngerti apa-apa gitu ya. Enaknya jadi orang bodoh itu nggak ngerti resiko. Jenengan kalau bisa nyetir, mobil nggak ada handremnya pasti takut. Cuman jenengan pas belum bisa nyetir, handrem itu apa nggak tahu, saya yakin tenang-tenang aja. Ya itulah, mungkin gara-gara saya nggak tahu apa-apa dan bodoh juga, akhirnya saya kuas terus gitu, tabrak aja gitu. Tabrak sana, tabrak sini. Ya ada yang berhasil, ada yang tidak. Tapi ya menurut saya esensi dari sebuah perjalanan hidup kan tentang diri kita. Saya menganggap perjalanan bisnis ini kan sebuah perjalanan spiritual akhirnya bagi saya gitu. Bisnis bolehlah naik turun, berhasil gagal boleh. Tapi menurut saya yang harus terus menjadi lebih baik itu justru diri kita gitu loh. Kita harus kaizen atau memperbaiki diri kecil tapi secara konsisten gitu, secara istiqomah gitu. Jadi oke lah, bisnis saya gagal. So what's next? Coba lagi. Oke, berhasil. Tapi kita tahu keberhasilan juga nggak ada yang absolut. Pasti nanti ada kalanya grafiknya pasti turun lagi gitu. Tapi di setiap titik-titik itu saya menyadari yang terpenting tumbuhnya itu justru pribadi kita. Bisnis kita ini pada akhirnya akan naik dan turun lah. Kita ngomongin raksasa mana sih? Brand HP yang dulu sangat powerful tumbang juga.
bisa jadi dengan turunnya bisnis mereka jadi lebih bisa belajar, jadi lebih bisa introspeksi salahnya di mana dan di mana. Jadi yang terpenting dari perjalanan bisnis ini menurut saya justru lebih ke perkembangan diri kita, bukan di bisnisnya. Karena tujuan kita kan bukan di bisnis, Mas. Ya, kehidupan setelah mati pastinya kan. Dulu waktu bisnis saya masih di awal-awal, ketika nilainya gede-gede, waktu saya masih muda, itu kan pasti ketika gunjang-ganjing ya meninggalkan banyak hutang, meninggalkan banyak tanggungan dan lain-lain gitu ya. Kalau kita lepas tanggung jawab itu kan otomatis kita menjadi pribadi yang tidak bertanggung jawab kan. Akhirnya saya menjalankan ini dan melanjutkan ini semua itu untuk bertanggung jawab atas konsekuensi itu. Kalau nanti kita clear tentang apa yang sudah kita lakukan, saya meyakini itu akan berefek ke hidup kita setelahnya gitu ya. Jadi fokus saya ini adalah ingin bisnis sebesar mungkin biar bisa ibadah setenang mungkin. Jadi saya mengkaitkan ketika bisnis saya besar, secara finansial cukup, otomatis ya udah fokusnya ibadah aja itu. Yang tak pengenin saat ini hanya kayak gitu-gitu aja sih. Kalau mulai kenal bisnis tuh sebenarnya di keluarga saya itu lahir di keluarga petani yang di situ juga berbisnis. Jadi orang tua saya, abah saya itu dulu juragan tebu. Jadi di Nganjuk sana, saya aslinya Nganjuk di Kertosono sana. Dari kecil saya memang dididik ya suruh dagang sebenarnya, suruh dagang sama orang tua. Tapi dagang apa saya nggak tahu. Saya pengen punya kerjaan yang itu bisa saya kerjakan di mana aja. Waktu itu memang belum rame ya digital marketing dan lain-lain gitu. Waktu masuk kuliah di 2011 itu saya mulai belajar tuh, dulu itu mulai ngeblog, terus habis itu belajar SEO, search engine. Kerasa banget digital marketing sangat dibutuhkan itu ketika waktu pandemi, Mas. Jadi ketika semuanya orang terutama yang offline itu sibuk gimana biar survive, orang yang udah kenal digital marketing itu tahu nih, oh ternyata market itu sekarang dari yang dulu offline sekarang udah mulai ke online semua. Padahal dulu ketika belajar di awal-awal 2011 itu saya ya sering sama teman-teman tuh ya sedikit banyak itu dicibir gitu loh. Buat apa toh kamu belajar digital marketing? Buat apa belajar jualan di internet dan lain-lain? Wong kayak gitu tuh belum rame lah di Indonesia kayak gitu. Tapi saya udah mengawali itu dari dulu sampai akhirnya pandemi. Dan yang mungkin ada beberapa teman yang dulu itu mempertanyakan kamu belajar apa dan lain-lain, sekarang itu malah bro ajarin aku kayak gitu. Jadi sedikit banyak tuh ya ilmu digital marketing yang sejak dulu saya pelajari itu juga bikin survive ketika waktu pandemi. Jadi ketika pandemi yang lain itu pada bingung mau ngapain, kita udah tahu nih, oh marketnya udah pindah ke online. Susana digital marketing itu makin kesini kompetitor makin banyak, kreativitas itu juga makin jadi kunci untuk kita survive di dunia digital marketing. Jadi kalau ngomongin dunia internet, dunia digital itu kayak tiap hari itu ada update terus gitu. Misalkan kayak dulu ya TikTok, awal-awal kita jualan di TikTok itu pakai cara ini berhasil, tapi sekarang kok berat, harus cara apa lagi. Nah itu adaptasi seperti itu yang harus dilakukan oleh seorang digital marketer kayak gitu. Dulu mungkin orang itu ngeblog dan lain-lain itu dapat misalkan AdSense dan lain-lain. Tapi sekarang blog udah mulai berat, eranya udah mulai ke video. Makanya banyak YouTuber. Terus YouTube pun sekarang udah mulai bersaing dengan TikTok. Apalagi ada afiliasi itu. Itu pendapatannya juga bisa dikatakan ya gede juga untuk itu. Jadi kalau digital marketing itu intinya dinamis, nggak usah identik dengan satu atau dua platform gitu. Yang penting kuncinya adalah marketmu itu sekarang ada di mana ya kamu masuk ke situ. Beradaptasi lah, cepet-cepet beradaptasi kayak gitu. Kalau saya punya prinsip itu kita hidup di waktu sekarang ya sekarang yang waktu terbaik untuk merubah masa depan. Bener yang dikatakan Mas Rozak tadi, ya saya hanya sekarang menikmati saat ini tok. Karena kemarin udah nggak bisa kita ulang, besok kita udah nggak tahu masih hidup atau enggaknya gitu. Jadi bener-bener saya live in the moment gitu. Jadi momennya sekarang ya sekarang tak nikmati bener-bener. Pada akhirnya kalau kita ngomongin stuck ini kan hanya sekedar burnout gitu ya kan. Bisa jadi otak kita panas. Ya kayak komputer aja, kalau otak kita panas kita shutdown bentar, kita hidupin lagi pasti hidup. Jadi yang saya lakukan ketika stuck adalah mengubah sudut pandang.
Misal kok saya mikirin cara ini stuck, oke deh. Mungkin kadang solusinya bukan kok di bisnisnya, bisa jadi itu di diri kita. Pernah tuh mas satu hal, saya nggak tahu ini ada hubungannya atau enggak ya. Jadi waktu itu ada ibu-ibu datang bawa pisang, udah hampir busuk sore-sore setelah saya habis sholat asar itu di depan masjid, nawarin ke saya. Tak belilah itu gitu. Saya melakukan itu bukan ikhlas atau nggak ikhlas, tapi justru malah penuh perhitungan. Saya pengen nih kondisinya kayak ibu ini. Ketika nawarin, ada orang yang beli. Ibu itu nawarin ke saya beli. Saya pengen kondisi saya seperti ibu ini. Beliau datang ke saya beli. Besoknya mas, orderan des. Tapi saya tidak pernah ngomong ke tim bahwasanya saya sebelumnya melakukan pola itu. Saya langsung appreciate tim marketing, tim ini oke, kerja kalian bagus, iklan kalian sesuai target. Padahal sebelumnya saya hanya menciptakan kondisi sederhana yang ingin saya rasakan. Terkadang problem-problem di bisnis itu solusinya bukan di bisnis, tapi kepekaan kita terhadap membaca ayat-ayat di sekitar kita gitu, intinya gitu. Iya, kita harus lebih peka sih gitu. Gini, kalau memulai berarti kan kita ngomongin produk apa yang akan dijual kan, biasanya gitu. Kalau kita ngomongin jualan online dulu mas ya, produk apa yang pengen dijual. Kalau saya itu sejauh ini setelah saya pelajari, setelah saya amati juga melihat podcast dan lain sebagainya, itu ketika kita menjual sebuah produk, awalilah nyari komunitas dulu. Jadi misalkan nih kayak motor, kenapa kok FTB ini kok jualan kaos motor dan lain sebagainya gitu kan. Karena kita risetnya itu apakah ada komunitasnya dulu. Kalau ada komunitasnya, kita tuh bisa ngejual produk di komunitas itu dulu. Seenggaknya udah ada kolam kayak gitu. Nah, untuk mengawali itu coba kalau teman-teman mau mengawali bikin sebuah produk, carilah komunitas yang ingin teman-teman jualin. Baru kita menciptakan produk. Kira-kira produk yang dijual di komunitas itu cocoknya apa? Apakah kaos, apakah mungkin nanti peralatan aksesoris dan lain sebagainya. Ketika udah ketemu itu, terus kira-kira pengen dikenal sebagai apa? Nah, itu membangun persepsi. Kayak di FTPH ini kita pengen dikenal sebagai kaos motor yang dipakai orang itu makin tampan, elegan, dibuat nongkrong di kafe, kumpul, San Mori itu paling kelihatan keren kayak gitu. Pengen kita citrakan seperti itu. Karena makin kesini marketing itu bagusnya memang makin menyempit. Jadi komunitas tertentu kayak gitu. Nggak bisa kayak dulu kalau kita jualan, pokoknya aku punya produk ini, habis itu dijual ke umum, itu lebih sulit. Lebih baik kita fokus dulu di satu titik, misalnya komunitas A, ya udah di situ. Habis itu kita nanti bikin produk untuk komunitas B, komunitas C, komunitas D. Nah, risetnya di mana? Bisa di TikTok, bisa di grup-grup Facebook, itu juga masih powerful di situ. Kebanyakan pebisnis itu terlalu one man show. Jadi segala sesuatunya dikerjain semua gitu. Seninya berbisnis itu kan seni mengorkestrasi sebuah organisasi gitu intinya. Saya sebagai pebisnis, saya memilih atau memutuskan untuk tidak menjadi expert mas. Dalam artian gini, saya tidak expert di digital marketing, saya tidak expert di dunia desain grafis, saya tidak spesialis misal di tukang printing gitu. Tapi saya ngerti basic itu semua gitu. Saya ngerti basicnya digital marketing, saya ngerti basicnya cara memproduksi, saya ngerti basicnya tentang manajemen ini itu. Tapi saya nggak harus menjadi ahli di situ. Tapi ketika kita paham banyak hal itu, kita bisa tahu nih sudut pandangnya digital marketing kayak gini, sudut pandangnya tim content creator kayak gini. Nah, kita tugasnya sebagai pebisnis itu kan mengharmoniskan ini semua mas. Kalau kita pebisnis itu sebagai expert gitu ya di salah satu bidang, kita akan mandangnya dari sudut pandang yang kita ahli. Biasanya yang banyak berseteru itu adalah tim konten sama tim digital marketing. Tim digital marketing mintanya yang ribetnya minta ampun, content creator mintanya yang sesimpel mungkin. Ini nggak mungkin ketemu ini sampai akhir zaman gitu. Nah, kita sebagai leader masuk ke situ, memediasi lah. Ibarat orkestra itu kita dirijennya lah gitu. Kita mungkin nggak main gitarnya, kita nggak mungkin biolanya. Cuma kan kita harus yang ngatur. Oke, pemain biola nadanya sekian, pemain gitar nadanya sekian. Biar itu jadi musik yang indah kan tergantung dirijennya mas. Itu. Jadi sikap yang harus dimiliki oleh seorang pebisnis pemula terutama adalah leadership yang paling terutama mas. Karena leadership ini nggak hanya melulu tentang nyuruh-nyuruh ya, juga harus paham apa yang dia minta itu cara melakukannya seperti apa. Dan yang tidak boleh dilupakan ketika menjadi leader adalah ambil tanggung jawab. Sesalah apapun tim, ya kita tetap harus ambil tanggung jawab. Karena semua sesuatu yang terjadi itu kan semua itu tergantung pemimpinnya siapa.
Jadi segala sesuatu yang terjadi itu pusatkan tanggung jawab di leadership. Jadi kuncinya di leader itu pertama harus mengelola itu semua, kedua harus berani ambil tanggung jawab sih. Apapun kesalahan tim. Karena balik lagi berhasil atau tidaknya itu menurut saya tergantung pemimpinnya. Mungkin di akhir saya pengen ngomong bahwa menurut prinsip hidup saya itu intinya kita ngalir aja mas. Ya cita-cita boleh yang tinggi tapi itu hanya sebagai goals akhir aja. Yang penting bagaimana kita melakukan hari ini. Kita berjalan di tangga yang kecil-kecil dulu. Tapi itu berprogres setiap hari. Jadi kalau kita ngomong sebagai manusia kita itu hari ini sama besok udah beda. Tapi yang perlu kita tekankan adalah yang hari ini. Karena hari ini itu juga akan menentukan masa depan. Jadi goalsnya kecil-kecil tapi konsisten, seperti itu sih. Menurut saya prinsip yang harus kita selalu pegang teguh adalah siapapun kita adalah pertama harus berani ambil tanggung jawab, kedua adalah tugas kita hanya ikhtiar, yang menentukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Udah itu aja. Saya Muhammad Fathur Rozak, co-founder dari Tispro dan FTPH Official. Dan saya Bintang Aditama, founder dari Tispro dan FTPH Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.